Halo, selamat malam. Berjumpa lagi. Di video kali ini gue nggak mau nge-review barang atau unboxing, tapi mau coba jawab pertanyaan banyak teman sebenarnya tentang bagaimana cara membawa edisi yang efektif dan efisien. Sebenarnya kembali ke barang bawaannya ya, ke edisi bawaannya apa, karena pastinya cara bawanya yang enak gimana, yang efisien gimana, beda-beda. Tapi secara garis besar tuh sebenarnya ngebawa EDC itu bisa dibagi jadi dua. Ada on body dan ada off body. Itu yang selama ini gue lakukan. Untuk yang on body ini adalah ibaratnya atau mudahnya adalah barang-barang EDC yang selalu melekat di badan. Entah apapun cara bawanya atau cara naruhnya, bisa pakai holster misal, atau pakai pouch, atau bahkan semudah langsung dipakai di kantong dengan clip, dengan pocket clip. Di sini yang gue jadiin on body edisi ada beberapa barang yang esensial. Paling nggak tuh selama ini gue selalu bawa mini multi tool atau alat potong. Terus ada dompet pastinya sebagai tempat identitas, kartu ATM dan lain-lain. Terus ada juga flashlight. Ini yang selalu gue taruh di kantong. Terus ada juga self defense tool. Kebetulan ini adanya pepper spray. Jadi pastinya juga ada handphone ya. Jadi barang-barang ini adalah barang-barang edisi yang melekat atau on body tadi. Pertimbangannya sebenarnya simpel karena nggak setiap saat kita bisa ngambil tools, ngambil barang yang ada di tas dan di meja kantor ataupun ada di kendaraan. Misalnya aja pas kekunci di kamar mandi gitu kan, kita nggak mungkin untuk ambil barangnya dulu, untuk ambil multi tool dulu di meja kantor gitu. Atau misal pas ada di ruangan lain sebuah kantor, lantas tiba-tiba mati lampu, tapi kita nggak bawa senter kan, kita nggak mungkin ambil dulu senter di meja, baru terangin ruangan yang tadi mati lampu. Jadi sebenarnya on body carry ini bukan untuk siap terhadap segalanya gitu, tapi siap untuk hal-hal mendasar yang paling mungkin terjadi sih. Lantas kita coba masuk ke sistem yang kedua, ada off body carry. Ini gue ambil dulu tasnya. Jadi off body carry itu sebenarnya bukan masalah gaya-gayaan ya, tapi sebenarnya lebih ke kapasitas. Untuk off body carry sendiri itu pilihannya luas banget ya. Ada backpack yang biasa, memang backpack pada umumnya, ada juga backpack sling pack, fanny pack, ataupun tas lain yang memang didesain khusus untuk ngebawa edisi. Untuk off body carry kali ini yang gue pakai adalah sebuah sling bag dari Silver Warrior. Sebenarnya ini adalah CCW sling bag ya, conceal carry. Jadi mudahnya tuh dia buat petugas off duty ataupun on duty sebenarnya, untuk menyimpan firearmnya di dalam dan bisa diakses dengan cepat. Pada setiap pembelian biasanya di sini selalu disertakan quick pull tabnya gitu, jadi bisa akses cepat. Cuman ini di sini tidak gue pakai untuk peruntukan itu. Di sini gue gunakan untuk menjadi EDC bag. Dan yang menarik justru desainnya ini sangat mendukung tas ini buat jadi EDC bag. Tas ini sebenarnya memiliki beberapa kompartemen. Jadi ada satu di flap depannya, ini kompartemen utama, kompartemen belakang, dan ini ada beberapa slot. Kita langsung bahas dari si off body carry ini. Ada apa aja sih di dalamnya? Seperti yang tadi gue sampaikan, pada kompartemen utamanya ini sebenarnya disediakan dua buah panel. Baik di flapnya maupun di panel dalamnya itu adalah berbahan velcro, jadi kita bisa rubah attachment yang ada di sini sesuai dengan keperluan. Ini dua-duanya masih attachment bawaan ya.
Untuk bagian flapnya ini gue naruh IFAK individual first aid kit. Ini bikin sendiri, ngerakit sendiri, isinya apa aja, karena banyak tactical brand di luar sana yang ngeluarin IFAK itu kayaknya terlalu overkill buat sipil. Jadi mendingan bikin sendiri karena kita harus paham bener dan tahu bener cara pakai IFAK-nya. Ini juga masih bawaan dari IFAK-nya, ada pencuci luka. Panel ini adalah panel untuk holster sebenarnya, tapi di sini gue rubah buat tadi tempat IFAK. Ini bawaan tasnya, sementara loop and hook di sini, ini nggak tahu mereknya Spirito System atau apa, tapi gue coba gunting dan bisa nambah slot tambahan. Lantas masuk ke panel bagian dalam. Di sini ada beberapa tools. Kita coba bahas satu-satu toolsnya. Yang secara singkat di sini ada full size multi tool. Ini ada Roxxon Flex. Lantas ada screwdriver obeng L ini, lengkap dengan bit kitnya. Ini harganya murah ya, nggak sampai 200-an kalau nggak salah di marketplace. Lantas ada korek, gue bukan perokok tapi selalu bawa korek dan dililit dengan electric tape. Nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa buat saat-saat darurat aja, kayak bungkus kabel yang kekelupas dan sebagainya. Nggak lupa juga ada backup flashlight. Nggak usah terlalu besar atau lumennya yang wah banget. Yang penting ukurannya kecil dan baterainya gampang didapat. Enaknya lagi dengan backup light gini, kalau ada orang mau minjem bisa pakai juga karena user interface yang simple. Lantas ada juga alat tulis. Sebenarnya yang ideal tuh alat tulis yang bisa ditulis di semua permukaan. Contohnya kayak spidol permanen tapi yang fine tip. Terus masih tools juga, ini ada adjustable wrench, ini mereknya SATA, juga nggak mahal tapi kepake banget. Terus ini cuman tools biasa kayak pinset dan lain-lain. Yang terakhir di sini ada kabel tis. Kabel tis ini kecil, ringan tapi berguna banget. Oke, di kompartemen utama itu aja. Di sini di bawah tasnya itu juga masih dilengkapin sama satu pocket lagi sebenarnya, cuman gue nggak isi apa-apa. Pocket dengan zipper dan pocket yang nggak pakai zipper. Lanjut ke kompartemen belakangnya. Di sini gue simpen ziplock, harganya murah, mungkin cuma 1.500, tapi bisa ngelindungin handphone dari hujan deras atau bahkan kebanjiran. Terus ada juga sapu tangan. Ini dari Brotak kalau nggak salah. Oke, masuk ke kompartemen paling belakang. Kompartemen paling belakang ini sebenarnya untuk magazin ya. Cuma di sini gue isi dengan perangkat edisi juga. Ada hand sanitizer. Ini juga gue pilih packaging yang kecil banget. Kalau nggak salah 1.500-an harganya. Terus gue refill, isi ulang. Lantas ada cutter, karena kadang gue nggak mau ngotorin pisau dengan noda-noda lakban yang lengket, jadi pakai cutter ini. Terus ada notebook, karena nggak semuanya bisa ditulis di handphone, jadi kadang gue sering pakai ini, coret-coret terus tempelin ke mesin atau apalah. Oke, di yang terakhir ini ada Gorilla Tape, berguna banget, tipis, enteng banget, tapi bisa buat nambel jas hujan bocor, tas bocor, atau bahkan botol minum yang bocor. Jadi gue selalu bawa. Pada kompartemen ini biasanya gue isi fluid emergency whistle. Bagaimanapun fluid itu kadang lebih kenceng daripada teriakan ya, dan ini udah jadi kayak alarm personal gitu. Lantas di sebelah kirinya gue isi dengan token.
Itu aja mungkin ya, udah nggak ada lagi isinya. Mungkin kita perlu ada satu sesi khusus buat bahas tasnya ini. Terus terang enak banget dipakainya. Terus juga ada beberapa pilihan warna. Di sini gue pilihnya DNC karena emang belum punya aja gue warna ini. Jadi itu tadi sedikit soal si off body-nya. Mudahnya kalau misalnya gue pergi ngantor, setelah sampai kantor tas ini akan gue taruh di meja gitu. Dan gue tetap punya EDC yang on body. Jadi memang dua sistem ini tuh sebenarnya saling melengkapi gitu. Konsepnya memang gak jauh beda gitu kan. Atau bahkan beberapa item dirasa ada pengulangan, tapi memang paling nggak saling melengkapi. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulannya. Jadi off body carry ini gue pakai buat barang-barang yang nggak praktis buat dibawa di badan, tapi tetap relevan sama aktivitas gue. Kalau memang aktivitas lu berbeda dan perlu, misal contoh perlu IFAK yang menempel di badan, maka itu lain cerita gitu. Buat gue EDC itu sebenarnya bukan soal bawa gear sebanyak-banyaknya, bukan bawa gear seberat mungkin gitu, tapi membagi tanggung jawab dengan benar. Apa yang harus selalu ikut dan apa yang cukup dekat kalau dibutuhin. Jadi memang sesederhana itu sih cara gue membagi barang-barang EDC itu dengan cara on body dan off body dalam keseharian. Oke, kalau ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih buat yang udah nyempetin waktu untuk nonton. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.